Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, siswa-siswi kelas 7 MTSN 1 Purwakarta. Kali ini kita akan belajar kembali bahasa Indonesia, melanjutkan pertemuan minggu kemarin. Kita mulai kegiatan belajar ini dengan membaca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kegiatan belajar kali ini masih mengacu pada kompetensi dasar 3.1 mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek dengan indikator menentukan ciri umum dari teks deskripsi yang dibaca. Adapun materi yang akan kita fokuskan hari ini adalah tentang ciri umum teks deskripsi. Nah, sebelum Ibu bahas atau kita kaji sama-sama, Ibu akan ingatkan kembali materi sebelumnya. Masih ingat tidak kalian apa itu deskripsi? Apa itu teks deskripsi? Serta tujuan dan ciri umumnya? Nah, di sini Ibu sudah berikan penjelasannya. Ibu harapkan kalian mencatat setiap teori pembelajaran yang diberikan ya. Kemudian juga bisa merangkumnya, bisa mengingatnya dan bisa memahaminya ya. Nah, apa itu deskripsi? Di sini sudah Ibu rangkum, buat rangkumannya. Semoga kalian bisa memahaminya. Bagi yang belum mencatat, silakan catat rangkuman ini ya. Nah, pada pembelajaran kali ini seperti yang Ibu kemukakan di muka, yaitu akan membahas tentang ciri umum teks deskripsi ya, dengan mengacu dari buku halaman 4 di buku siswa Bahasa Indonesia kelas 7, kita akan baca sebuah teks deskripsi berjudul Ayah Panutanku ya. Nah, coba perhatikan. Di sini ada sebuah teks berjudul Ayah Panutanku. Nah, silahkan kalian baca teks ini sampai tuntas. Perhatikan ada berapa paragraf teks ini ya. Lalu apa saja objek yang dikemukakan pada tiap paragrafnya serta tujuan dari setiap paragraf teks deskripsi ini ya. Seperti kita tahu bahwa deskripsi itu apa tadi? Menggambarkan ya, menggambarkan objek ya. Kemudian kita akan kupas ya teks Ayah Panutanku ini dalam sebuah tabel ya. Yang pertama yaitu kita akan mendeskripsikan objek dari Ayah Panutanku ini per paragraf ya, atau setiap paragrafnya. Nah, karena kita tahu Ayah Panutanku ini ada 3 paragraf, berarti kita buat 3 objek yang dideskripsikan pada setiap paragrafnya. Untuk paragraf ke-1 ya, coba kalian lihat di sini penjelasannya, objek yang dideskripsikan paragraf ke-1. Kita baca dulu teksnya. Ayahku bernama Abu Salman. Ayah berpostur sedang, berumur sekitar 54 tahun. Nah, dari paragraf ke-1 berarti objek yang dideskripsikan adalah ayah bernama Abu Salman ya. Jadi di sini yang dideskripsikan adalah ayah ya, atau ayah bernama Abu Salman. Makanya kita tuliskan di sini objek yang dideskripsikan adalah seorang ayah bernama Abu Salman. Selanjutnya pada paragraf kedua di sini kita baca, meskipun kelihatannya mengerikan, ayahku orang yang sabar, wajahnya teduh dan selalu tersenyum menghadapi masalah apapun. Sampai akhir bacanya ya paragraf kedua. Kalau Ibu simpulkan di sini bahwa paragraf kedua yaitu mendeskripsikan objek tentang ayah Abu Salman yang sabar ya. Nah, di sini bahwa ayah ini sabar, selalu tersenyum menghadapi masalah apapun ya. Nah, ini adalah untuk deskripsi objek pada paragraf kedua. Selanjutnya deskripsi objek pada paragraf ketiga. Kita mulai dari tidak seperti orang Batak yang logatnya agak keras. Ayahku sangat pendiam. Beliau yang irit kata lebih suka memberi contoh langsung kepada anaknya. Nah, pada paragraf ketiga ini bahwa
Ayah Abu Salman itu seorang orang Batak yang pendiam, namun jadi teladan bagi anaknya. Nah, inilah objek yang dideskripsikan pada teks Ayah Panutanku. Nah, apa tujuan yang dideskripsikan pada teks tersebut? Nah, kita juga buat tabelnya ya. Nah, pada paragraf 1 kalau kita baca tadi itu lebih mengedepankan atau menggambarkan ciri-ciri fisik Ayah Abu Salman. Apa ciri-ciri fisik? Nah, ini berumur 54 tahun, rambutnya putih, dagunya bekas dicukur jenggot putih ya, warna kulitnya kuning lasata. Ini seolah-olah kita melihat ya gambaran sosok fisik Ayah Abu Salman. Selanjutnya pada paragraf kedua itu menjelaskan kepribadian Ayah Abu Salman yang penyabar. Ya, tadi kan disebutkan ya, ayahku orang yang paling sabar yang pernah aku kenal. Tidak pernah marah atau membentak. Nah, ini jadi karakter atau kepribadian Ayah Abu Salman dipaparkan di paragraf kedua. Sementara paragraf ketiga tujuannya menggambarkan sosok Ayah Abu Salman yang menjadi teladan bagi anaknya. Apa teladannya? Yaitu tadi, dia lebih suka memberi contoh langsung kepada anaknya tanpa menggurui. Nah, ini teladan ya, teladan bagi anak-anaknya. Nah, selanjutnya kalau kita perhatikan ke teks ini, kita sudah paparkan objek dan tujuannya. Nah, sampai sini bagaimana, kalian sudah paham? Jika sudah paham, kita lanjut ke latihan. Ibu berikan 2 teks. Nih, ada teks Ibu Inspirasiku dan yang kedua teks Si Bagas Kelinciku. Silakan kalian baca tuntas kedua teks ini. Bisa kamu lihat di buku siswa ya, halaman 4, yang kedua halaman 5. Silakan baca dengan tuntas. Kalau sudah baca dengan tuntas, buat tabel. Ya, seperti contoh di atas tadi. Objek yang dideskripsikannya setiap paragraf serta tujuan dari yang ingin digambarkan pada setiap paragrafnya. Nah, bikin tabel dari kedua teks Ibu Inspirasiku dan Si Bagas Kelinciku. Kira-kira paham tugasnya? Ya. Nah, jika sudah selesai, silakan upload dalam aplikasi e-learning madrasah sesuai kelas kalian di kolom pengetahuan, penilaian pengetahuan. Ya. Nah, jangan lupa upload jika sudah selesai. Terima kasih. Selamat belajar. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.